Kali ini saya akan menceritakan alur film SpongeBob the Movie. Sebelumnya, saya ucapkan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Film ini menceritakan tentang perjalanan SpongeBob dan Patrick yang berusaha mencari mahkota Raja Neptunus di suatu kota yang sangat berbahaya. Daripada kalian penasaran dengan alur ceritanya, yuk kita simak dulu mang intronya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Film diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang meneropong rekannya, di mana rekannya membawa sebuah peti yang di dalamnya ternyata adalah tiket nonton film SpongeBob. Setelah kapal mereka berlabuh, mereka semua segera bergegas ke bioskop dan film pun dimulai. Scene pertama kita diperlihatkan situasi darurat di mana Tuan Krab menjelaskan kepada wartawan bahwa ada seseorang pelanggan memesan Krabby Patty dengan keju, tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba SpongeBob, manajer di Krabby Patty, datang. Lalu SpongeBob membawakan keju dan perlahan menempatkan keju di Krabby Patty. Orang-orang mulai bersorak untuk SpongeBob. Sorakan mereka segera berganti dengan suara jam alarm SpongeBob dan ia terbangun, mengungkapkan bahwa kejadian itu hanyalah mimpi. SpongeBob sangat-sangat bersemangat karena hari ini adalah pembuktian The Krusty Krab kedua, dan dia mengatakan ke Gary, hewan peliharaannya, bahwa dia akan menjadi manajer karena dia sudah mendapat penghargaan karyawan terbaik bulan ini 374 kali berturut-turut. Setelah menyiapkan diri untuk hari itu, SpongeBob memberi salam ke Squidward dan Patrick, lalu pergi ke Krusty Krab. Sementara itu Plankton iri kepada kesuksesan Tuan Krab dan menunjukkan semua rencana gagalnya dari A sampai Y karena mengingatkannya bahwa ada 26 huruf abjad, dan Plankton menemukan rencana Z di belakang lacinya. Sementara itu Tuan Krab sedang mempersiapkan upacara pembukaan dari Krusty Krab kedua. SpongeBob bergegas ke panggung untuk menerima promosi, tetapi Tuan Krab mengumumkan bahwa Squidward lah yang menjadi manajer Krusty Krab kedua. Tuan Krab menceritakan kepada SpongeBob bahwa ia terlalu muda dan kekanak-kanakan untuk menanganinya. Lalu SpongeBob pergi dengan keadaan sedih meninggalkan Krusty Krab kedua. Di sisi lain tiba-tiba Patrick datang dan jatuh ke dalam panggung. Namun semua orang langsung pergi meninggalkannya karena dia menyebabkan kebakaran. Singkat cerita, Plankton pergi menuju istana Raja Neptunus sebagai bagian dari rencana Z-nya. Saat di dalam, Neptunus berupaya untuk menghukum penggosok mahkota kerajaan karena menyentuh mahkotanya, tetapi dihentikan oleh anaknya yang cerdas bernama Mindy. Raja Neptunus dengan kasar dan tirati mencoba untuk menjelaskan kepada putrinya bahwa ia harus melaksanakan kekuasaannya sebagai raja untuk dihormati. Dia mulai menjelaskan pentingnya mahkotanya, dan ketika ia berbicara, Plankton datang dan mencuri mahkotanya. Neptunus langsung terkejut saat mengetahui mahkotanya telah hilang. Singkat cerita, Raja Neptunus pergi ke Krusty Krab setelah menerima bukti yang dibuat Plankton yang menunjukkan bahwa Tuan Krabs-lah yang mencuri mahkotanya. Tuan Krabs menyangkal mencuri mahkotanya, tetapi pesan kemudian memutar di telepon. Seorang pria berterima kasih Tuan Krabs untuk memberinya mahkota dan mengatakan bahwa dia menjualnya ke kota Sil. Panggilan ini sebenarnya dari Plankton. Neptunus bertanya kalau ada yang memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membela Tuan Krabs. SpongeBob yang mabuk tiba-tiba datang dan menghina Tuan Krabs karena demam. Tapi ketika menyadari kalau Neptunus ingin mengeksekusi Tuan Krabs, dia sadar dan menghentikannya. Mindy meyakinkan ayahnya untuk memberikan SpongeBob kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuan Krabs tidak bersalah. SpongeBob dan Patrick setuju untuk melakukan perjalanan ke kota Sil dan kembali membawa mahkotanya, walaupun sangat berbahaya. Sebelum mereka berangkat, Tuan Krabs sementara dibekukan oleh Raja Neptunus.
Dengan 6 hari untuk mengembalikan mahkota, SpongeBob dan Patrick mengendarai Patty Wagon, mobil yang berbentuk seperti Krabby Patty. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan ke kota Sil. Mereka juga segera mencapai pompa bensin untuk mengisi bensin ke mobilnya. Namun, kedua pemiliknya malah menertawakan mereka dan kendaraan mereka. Ketika SpongeBob dan Patrick melewati batas, mobil mereka segera dicuri oleh seseorang preman. SpongeBob dan Patrick akhirnya meneruskan perjalanannya dengan jalan kaki. Scene berganti memperlihatkan Plankton, di mana Tuan Krabs sementara menjualkan Krabby Patty-nya di Jam Bucket. Namun itu hanyalah rekayasa yang telah direncanakan Plankton. Para pembeli juga akan mendapatkan sebuah helm jika membeli 1 buah Krabby Patty di Jam Bucket. Melihat SpongeBob yang ingin menemukan mahkota, Plankton telah menyewa orang untuk membunuh SpongeBob dan Patrick. Pembunuh itu sangatlah sadis, bernama Dennis. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian, mereka menemukan mobil mereka di sebuah bar. Karena tidak ada kuncinya yang berupa spatula, akhirnya SpongeBob menyuruh Patrick untuk mengalihkan perhatian para preman, sehingga ia bisa mendapatkan kuncinya. Namun saat dia mencoba mengambilnya, dia tidak berhasil karena tangannya kotor. SpongeBob pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Ketika menggunakan dispenser sabun, dispenser itu menghasilkan gelembung. Namun salah satu gelembung malah mengapung di atas kepala preman yang membawa kunci mobilnya. Salah satu preman mengingatkan para pengunjung bar bahwa kebijakan semua yang meniup gelembung akan dipukuli. Lalu, pemimpin bar menghidupkan lagu Go Go Time untuk menemukan orang yang meniup gelembung. SpongeBob dan Patrick mencoba tidak bernyanyi, walaupun SpongeBob sangat menyukai lagunya. Karena SpongeBob tidak kuat menahannya, seketika SpongeBob hampir bernyanyi. Namun, tiba-tiba seorang ikan kembar bernyanyi. Akhirnya, ikan kembar itu dipukuli. Sementara para preman memukuli si kembar, Patrick mengambil kunci mobilnya. Lalu, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kota Sil. Pada hari berikutnya, Squidward meluangkan waktunya untuk bersepeda. Sementara itu, Squidward terheran dengan semuanya yang memakai helm yang sama. Seketika salah satu dari mereka memberitahu bahwa Plankton memberikan helm gratis setiap pembelian Krabby Patty di Jam Bucket. Mengetahui hal yang janggal, Squidward segera pergi ke Jam Bucket. Squidward menyadari Planktonlah yang mencuri mahkota untuk mendapatkan formula Krabby Patty. Squidward memutuskan untuk melaporkan Plankton ke Neptunus. Tapi sebelum dia meninggalkan Jam Bucket, Plankton mengaktifkan perangkat pikiran kontrol, mengungkapkan bahwa helm ember itu mengendalikan pikiran. Squidward mencoba untuk melarikan diri, tetapi warga yang telah dikendalikan malah menangkap dia. Sementara itu, SpongeBob dan Patrick berpergian melalui tengkorak, tertawa di atas kemenangan mereka saat di bar. Karena melihat tiang bahwa ada es gratis, mereka langsung berhenti untuk memesannya. Wanita tua yang ada di situ rupanya adalah lidah dari Frogfish mengerikan yang menggunakan es krim sebagai umpan. SpongeBob dan Patrick akhirnya dikejar oleh raksasa laut besar. Sementara pembunuh bayaran Plankton yang bernama Dennis juga memukul preman yang melarangnya saat dia meniup gelembung. Setelah dikejar Frogfish, SpongeBob dan Patrick langsung keluar dari mobilnya. Sampai akhirnya Frogfish kemudian dimakan binatang yang lebih besar yang muncul dari parit. SpongeBob melihat jalan untuk ke kota Sil, namun dia harus menyeberangi parit yang dihuni oleh banyak raksasa berbahaya. Tidak mampu untuk melewati di depan mereka, SpongeBob memutuskan untuk menyerah dan menerima kenyataan bahwa dia dan Patrick hanyalah anak-anak. Namun, seketika Mindy datang dan menunjukkan kepada mereka apa yang telah terjadi kepada Bikini Bottom saat mereka pergi, bahwa Plankton telah menguasai Bikini Bottom dengan helm pengontrolnya. Mindy berusaha meyakinkan mereka berdua, namun mereka malah menangis melihat apa yang telah terjadi di Bikini Bottom. Mindy mempunyai sulap agar mereka berdua menjadi pria dewasa. Seketika mereka memejamkan mata dan memberinya kumis palsu dalam bentuk rumput laut. Mindy meyakinkan bahwa mereka sekarang seorang pria dewasa. SpongeBob dan Patrick langsung terjun ke dalam parit.
Beruntungnya ada rumput laut yang menahan mereka berdua. Seketika, SpongeBob dan Patrick melewati parit dengan tanpa rasa takut. We can do anything now that we're men. We have facial hair now that we're men. But take a look at what Sampai akhirnya, para raksasa laut malah bernyanyi dan mengikuti SpongeBob bernyanyi. Beruntungnya, SpongeBob bisa melewati parit dengan mudah. Di tengah perjalanan, SpongeBob dan Patrick bertemu dengan pembunuh bayaran plankton dengan lagaknya seorang pria dewasa. Di sisi lain, pembunuh itu merobek kumis palsu mereka dan menjelaskan bahwa mereka tidak benar menjadi pria dewasa dan mempersiapkan untuk membunuh mereka dengan menghancurkan mereka dengan sepatu bootnya. Namun sebelum ia dapat melakukannya, pembunuh bayaran sendiri dihancurkan oleh boot raksasa milik penyelam bernama The Cyclops. Seketika SpongeBob dan Patrick ditangkap lalu diculik untuk dibawanya ke permukaan. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick bangun di mangkuk ikan yang penuh dengan kerikil air tawar dan sedimen. Mereka melihat Cyclops membuat pernak-pernik dari makhluk laut mati yang banyak yang menakutkan mereka. Cyclops juga sudah menyiapkan lem dan mata Google untuk SpongeBob dan Patrick. Beberapa kemudian, mereka berdua segera dibawa keluar dari mangkuk dan diletakkan di atas meja di bawah lampu panas dan mulai mengering. Patrick menunjukkan tanda kotasil yang berarti hadiah laut serba-serbi. SpongeBob menyadari bahwa mereka berada di kotasil yang sebenarnya toko hadiah. SpongeBob kemudian menyadari bahwa mereka setidaknya sampai ke kotasil dan cukup baik untuk beberapa goofball. Mereka berdua meneteskan air mata dan mulai menyanyikan lagu Goofy Goober sebelum mereka mati mengering. Kembali ke gedung bioskop, di mana para penonton meratapi hilangnya SpongeBob dan Patrick. Tapi tangisan SpongeBob dan Patrick meluncur ke bawah soket listrik, lalu menyebabkan hubungan singkat dan mengeluarkan asap yang naik dan mengaktifkan sistem sprinkler. Otomatis makhluk laut hidup kembali. SpongeBob dan Patrick segera mengambil mahkota Raja Neptunus, sementara makhluk laut yang lain memukuli Cyclops. Setelah mendapatkan mahkota Raja Neptunus, SpongeBob ingat tentang kantong angin dari Mindy yang bisa mengantarnya pulang. Tetapi saat membaca instruksi, Patrick malah membukanya, sehingga kantong angin terbang ke tengah laut dan tenggelam. Tak lama ada seorang manusia yang ingin mengantar mereka untuk kembali ke Bikini Bottom. Singkat cerita, karena sudah 6 hari SpongeBob tak kunjung kembali, Tuan Krabs akan dibakar Raja Neptunus hari itu juga. Manusia membawa mereka melintasi lautan di punggungnya. Namun tiba-tiba pembunuh bayaran datang dan ingin membunuh SpongeBob dan Patrick lagi. Singkat cerita, Raja Neptunus ingin membakar Tuan Krabs, namun Mindy berusaha untuk mengulur waktu bahwa SpongeBob akan datang. I'm stalling. Sementara itu, terjadi kejar-kejaran antara pembunuh bayaran dengan SpongeBob dan Patrick. SpongeBob, be careful! Come on, kid. Lalu tiba-tiba pembunuh bayaran malah tertabrak oleh perahu yang mengakibatkan dia terjatuh. Setelah tepat di atas Bikini Bottom, manusia meluncurkan SpongeBob dan Patrick yang telah membawa mahkota ke Krusty Krab. Melihat SpongeBob membawa mahkotanya, Raja Neptunus membatalkan niatnya untuk membakar Tuan Krabs. Melihat SpongeBob kembali, Plankton memasang helm ke Raja Neptunus, menempatkan dia di bawah kekuasaannya. Warga Bikini Bottom yang dihipnotis oleh Plankton mengelilingi SpongeBob, Patrick, dan Mindy. SpongeBob mengakui dia seorang anak-anak dan bisa melakukan yang mereka bilang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak yang lain. Dia kemudian menyanyikan lagu Goofy Goober Rock menggunakan laser dari gitarnya untuk menghancurkan semua ember pengontrol otak warga Bikini Bottom. Seketika lagu SpongeBob dapat memulihkan warga Bikini Bottom dan Raja Neptunus. Roll! Carrot, do something! Seketika Plankton diinjak-injak ketika mencoba melarikan diri, serta polisi memasukkan dia ke dalam sangkar kecil dan membawanya pergi entah kemana.
Neptunus menyadari kesalahannya dan mentidakbekukan Tuan Krabs. Seketika Tuan Krabs bangga mempunyai karyawan pemberani seperti SpongeBob. Sampai akhirnya SpongeBob lah yang menjadi manajer untuk Krusty Krab kedua. Dan film pun selesai. Terima kasih.